Bangga Kencana, ketemu lagi dengan kami penyuluh KB Kota Tangerang. Kali ini kami akan membahas mengenai panduan pengisian laporan bulanan klinik KB atau F2KB 13. Laporan bulanan fasilitas kesehatan KB dibuat maksimal tanggal 7 pada setiap bulannya. Laporan ini dibuat oleh Vaskes pemerintah, Vaskes swasta, dan praktek mandiri bidan. Pertama, kita isikan identitas Vaskes KB, yaitu nama Vaskes KB, nama kecamatan tempat Vaskes KB berada, nama desa atau kelurahan Vaskes KB berada, dan juga alamat Vaskes KB. Selanjutnya yaitu mengisi kolom jejaring Vaskes KB. Data yang diisikan pada kolom adalah data atau jumlah pada form K0 yang terakhir diupdate dan diisi setahun sekali. Sedangkan data yang diisi pada kolom lapor adalah jumlah pada bulan berjalan. Selanjutnya yaitu mengisi nomor kode Vaskes KB sesuai identitas awal yang ditulis sebelumnya. Selanjutnya yaitu nomor kode kecamatan, nomor kode desa atau kelurahan, dan bulan berjalan. Selanjutnya yaitu mengisi hasil pelayanan peserta KB baru sesuai metode kontrasepsi. Misalnya kita contohkan saja IUD. Ada 3 jumlah inform consent pada metode kontrasepsi IUD. Dan ada 3 jumlah peserta KB baru yang berasal dari praktek bidan mandiri. Dari 3 akseptor yang berasal dari praktek bidan mandiri, ada 2 orang yang berasal dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1. Lalu dari 3 akseptor yang berasal dari praktek bidan mandiri, ada 1 orang yang berasal dari pasca melahirkan dan 0 yang dari pasca keguguran. Lalu dari 2 orang yang berasal dari keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1, ada 1 orang yang berasal dari peserta non-PBI dan 1 orang yang berasal dari peserta PBI. Untuk metode kontrasepsi kondom, tidak perlu diisi untuk jumlah pemberian inform consent. Hanya diisi untuk jumlah peserta KB baru. Kita contohkan misalnya dari Vaskes KB ada 12 akseptor. Sedangkan dari praktek dokter ada 2 akseptor. Kemudian dari praktek bidan mandiri ada 5 akseptor. Lalu keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera tingkat 1 Vaskes KB ada 5, praktek bidan mandiri ada 2. Kemudian jumlah peserta KB baru pasca persalinan dari Vaskes KB ada 2 akseptor dan praktek bidan mandiri ada 1 akseptor, sedangkan 0 dari pasca keguguran. 3 peserta dari BPJS PBI dan 4 akseptor dari BPJS non-PBI. Selanjutnya yaitu mengisi hasil pelayanan peserta KB ulang. Kita contohkan untuk metode kontrasepsi implan. Tulis jumlah komplikasi berat yang terjadi dan jumlah kegagalan pada KB implan. Kemudian, ada berapa jumlah pencabutan IUD dan implan? Kita contohkan ada 2 dari Vaskes KB yang melakukan cabut implan. Lalu, selanjutnya jumlah pelayanan kontrasepsi ganti cara. Ini misalnya dari suntik ke implan, dari pil ke implan, ataupun dari IUD ke implan. Misalnya saja kita contohkan ada 3 akseptor yang melakukan metode kontrasepsi ganti cara. Lalu tulis jumlah pemberian inform consent pada KB implan, misalnya 3 akseptor. Kemudian yaitu jumlah pelayanan kontrasepsi ulang.
Ini bisa saja kita sebut sebagai bongkar pasang. Jika sebelumnya ada 2 akseptor yang melakukan cabut implan, maka kita anggap ada 2 yang melakukan metode kontrasepsi ulang. Selanjutnya yaitu peserta PBI dan non-PBI. Ada 2 akseptor yang berasal dari peserta PBI. Selanjutnya yaitu kita mengisi persediaan alat kontrasepsi. Untuk bagian ini yang perlu kita isi adalah berapa sisa akhir bulan lalu. Kemudian berapa alat kontrasepsi yang diterima di bulan ini. Lalu berapa yang dikeluarkan di bulan ini. Dan yang terakhir yaitu berapa sisa akhir bulan ini. Kita contohkan saja ada 10 unit IUD di sisa akhir bulan lalu. Kemudian ada 5 unit IUD sisa akhir bulan lalu di praktek dokter. Selanjutnya yaitu ada 8 sisa akhir bulan lalu di praktek bidan mandiri untuk IUD. Lalu ada 15 lusin kondom di Vaskes KB sisa akhir bulan lalu. Ada 4 lusin kondom sisa akhir bulan lalu di praktek dokter. Dan yang terakhir ada 3 lusin kondom sisa akhir bulan lalu di praktek bidan mandiri. Selanjutnya yaitu isi untuk implan, suntikan, dan pil. Kemudian yang perlu diisi lagi adalah berapa alat kontrasepsi yang diterima di bulan ini. Kita contohkan untuk IUD ada 5 yang diterima di bulan ini. Kemudian kosong yang dari praktek dokter, dan dari praktek bidan mandiri ada 3 unit IUD yang diterima di bulan ini. Dan ada 6 lusin kondom yang diterima di praktek dokter pada bulan ini. Lalu ada 5 lusin kondom yang diterima di praktek bidan mandiri bulan ini. Selanjutnya isi untuk implan, suntikan, dan pil. Lalu yang dikeluarkan untuk bulan ini ada 2 unit IUD di Vaskes KB, 5 unit IUD di praktek dokter, dan 2 unit IUD di praktek bidan mandiri. Lalu ada 8 lusin kondom yang dikeluarkan bulan ini di Vaskes KB. Ada 3 lusin kondom di praktek dokter yang dikeluarkan pada bulan ini, dan di praktek bidan mandiri ada 1 lusin kondom yang dikeluarkan pada bulan ini. Begitupun isi dengan implan, suntikan, dan pil. Untuk mengisi sisa akhir bulan ini yaitu sisa akhir bulan lalu ditambah yang diterima di bulan ini dan dikurangi yang dikeluarkan di bulan ini. Kita contohkan untuk Vaskes KB sisanya adalah 13 unit IUD. Praktek dokter 0. Kemudian praktek bidan mandiri ada 9 unit IUD yang tersisa di akhir bulan ini. Kemudian untuk kondom ada 7 lusin yang berada di sisa akhir bulan ini untuk Vaskes KB, dan 7 sisa di praktek dokter, dan 7 juga untuk di praktek bidan mandiri. Begitupun dengan implan, suntikan, dan pil. Data sisa akhir bulan ini adalah acuan bulan depan untuk mengisi sisa akhir bulan lalu. Yang terakhir, jangan lupa laporan ini ditandatangani oleh pimpinan Vaskes KB. Sekian materi dari kami, penyuluh KB Kota Tangerang. Semoga bermanfaat.